berat badan, panjang badan. Kan kita timbangan kita ada tuh, timbangan kita yang langsung ada panjangnya. Jadi timbangan di sana langsung ada panjang badan. Nah, yang kita lihat bayi itu tetap dari kepala. Kepala kita lihat suturannya. Ini kan ada nih ubun-ubun besar, fontanel mayor, ada fontanel minor. Fontanel mayor itu dibentuk oleh sutura parietalis dan sagittalis. Nah, biasanya normalnya kan rata. Perlu kita waspadai kalau dia cembung ataupun cekung. Kalau cembung kita curigai adanya hidrosepalus, kalau dia cekung dehidrasi. Nah, kemudian kita perhatikan ada molak enggak? Molak itu sutura yang berdempet ketika dia melewati jalan lahir, tapi biasanya ketika dia sudah keluar dia akan normal. Lanjut, kita lihat ada kaput enggak? Kaput succedaneum. Biasanya itu terjadi kalau partus lama, bayi lama keluar maju mundur, kemudian muncul kaput, atau bayi yang mengalami vakum. Nah, lanjut ke wajah. Wajah, kita lihat wajahnya simetris enggak? Bisa aja ada paralisis satu kan? Lihat wajahnya simetris atau tidak. Kemudian lihat mata. Matanya simetris atau tidak. Kemudian hidungnya juga kita lihat ada lubang enggak? Ada penapasan cuping hidung enggak kalau dia sesek ya? Mulut juga ada labiosisis enggak? Ada palatosisis enggak? Warnanya apa? Itu diperhatikan mulutnya. Kemudian wajah ini juga kita lihat ada tanda-tanda mongoloid enggak? Sindrom Down. Bayi sindrom Down itu kan mukanya bulat seperti bulan, moon face, dan matanya itu lebih seperti orang Cina, mongoloid kan. Nah, biasanya jarak antara mata hidungnya agak jauh gitu. Sehingga ya seperti anak-anak inilah sindrom Down, yang idiot ya kalau kata orang. Itu kita perhatikan. Kuping juga lihat. Kan kuping ini ada juga orang yang tidak punya daun telinga kan, atau daun telinganya nggak sempurna pembentukannya. Lihat. Oke. Kemudian leher juga kita lihat. Leher ini bisa aja bayi itu mengalami kelumpuhan juga. Lihat aja, dia punya namanya reflectonic neck. Reflectonic neck itu refleks, dia bisa menggerakkan kepalanya kiri kanan. Makanya kalau bayi ditelungkupin, itu kan dia kalau hidungnya ini hidungnya nempel ke ini kan dia mampu mengangkat kan. Itu reflectonic neck namanya. Jadi kepala lehernya ini sudah mampu mengangkat kepalanya. Nah, kemudian dada, kita lihat dadanya normal nggak pergerakan dinding dada. Kemudian ada pigeon chest nggak, dada burung yang nonjol itu. Kemudian kita lihat abdomen, insersi tali pusatnya di tengah, atau kemudian tali pusatnya ada tanda-tanda infeksi enggak. Kemudian apa lagi di abdomen, apa lagi waktu itu ya, ada distensi enggak, kita perhatikan. Biasanya kalau pada bayi prematur perutnya lebih buncit daripada bayi yang normal. Jadi distensi sekali dan kulitnya terlihat lebih tipis. Kemudian kaki, genital terakhir ya. Tangan dulu deh. Tangan kita lihat, tangannya normal nggak, pergerakannya aktif nggak. Kemudian tangan itu juga bisa kita lihat refleks Moro namanya, refleks terkejut. Gini-gini kan, bayi baru lahir itu membentuk huruf C, itu namanya refleks Moro. Perhatikan jarinya lengkap nggak? Berlebih kita sebut polidaktili, kalau nempel kita sebut dengan sindaktili. Lengkap, pergerakannya aktif enggak. Kemudian kaki juga gitu, lihat kelengkapannya, pergerakannya aktif. Lihat juga dari jarinya lengkap atau tidak. Periksa juga akralnya, dingin enggak? Ya, kadang ada bayi akralnya dingin, berarti sirkulasinya belum baik. Oke. Nah, selanjutnya kita periksa punggung, juga harus diperiksa. Kita harus cek, lihat ada spina bifida enggak. Spina bifida itu adalah kelainan yang terjadi karena ibu mengalami kekurangan asam folat, terjadi herniasi pada
tulang belakang, jadi sumsum tulangnya. Nah, menonjol begitu. Tidak terbentuk struktur tulang belakangnya dengan sempurna yang kita sebut dengan spina bifida. Nah, yang terakhir adalah genitalia. Pada perempuan, lihat apakah labia mayora sudah menutupi labia minora. Karena pada bayi prematur itu nganga aja baru tuh labia mayoranya belum nutup labia minora. Kemudian bisa saja ada keputihan, jangan kaget. Nanti kalian mandi bayi kok ada darah, ada keputihan, itu wajar karena efek hormonal ya, keluar tuh ya, bersihin aja. Nah, kalau pada bayi laki-laki perhatikan apakah skrotumnya itu sudah turun, testisnya sudah turun di skrotumnya. Perhatikan aja saat nangis. Kalau skrotumnya itu penuh, berarti itu testisnya udah turun. Tapi kalau salah satunya kempes atau dua-duanya kempes, berarti testisnya belum turun ke skrotum. Nah, terakhir lihat anus. Anus itu kalau dulu boleh ditusuk pakai termometer rektal, sekarang enggak. Dilihat aja. Karena biasanya 24 jam pertama bayi kan sudah mekoniumnya udah keluar, pupnya udah keluar. Nah, kalau misalnya tidak terjadi hal itu dan diikuti distensi pada abdomennya, kita perlu waspadai adanya atresia anak. Ya. Oke, gitu aja pemeriksaannya secara umum. Kalau Apgar score kan udah belajar ya. Apgar score itu yang pertama appearance itu warna kulit. Bayi baru lahir kita periksa 2 kali, menit pertama dan 5 menit kedua. Jadi yang pertama appearance itu warna kulit. Kalau merah semuanya normal. Kalau wajahnya dan badannya aja yang merah, ekstremitasnya biru itu 1, kalau semuanya pucat itu 0. Kemudian nadi pulse ya, kita bisa dengar di atas 100 normal, di bawah 100 1 nilainya, kalau nggak teraba 0. Kemudian pulse grimace itu yang refleks tadi. Kalau refleksnya bagus, aktif itu 2. Kalau dia kurang aktif 1. Kalau nggak ada refleks sama sekali itu 0. Activity. A-nya activity lagi. Activity adalah keaktifan bergerak. Keaktifan dia tendangannya, tangannya bergerak terus, itu normalnya adalah 2. Kalau dia fleksi aja gini aja, ngeplek aja tangan kakinya, lemes itu 1. Kalau nggak ada gerakan 0. Yang terakhir respirasi ya, pernapasan, Apgar. Nah, respirasi pernapasan. Kalau dia bernapas normal, itu kita nggak menghitung pernapasannya, dibuktikan dari tangisannya. Kalau dia menangis keras, berarti itu 2 normal. Kalau merintih itu 1, kalau nggak ada menangis itu 0. Jadi kita tentukan baru lahir dan 5 menit sesudah lahir. Jadi bisa saja hasilnya nanti 8/9, 4